Selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Moria Palu. Ya, adik-adik, seminggu yang sudah berlalu kita sudah lewati. Ya, kemudian Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Dari pagi hingga malam, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, Tuhan Yesus selalu menyertai aktivitas kita. Ya, begitu juga untuk kita. Dari pagi hingga malam kita harus bersyukur kepada Tuhan, harus tetap memuji nama Tuhan. Ya, ibadah kita akan segera dimulai, semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Adik-adik, ya hari ini kakak bahagia sekali. Kalau kakak Amil bahagia? Bahagia sekali kakak Putri. Ya, kenapa ya? Ya karena kita masih dikumpulkan untuk beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, kakak di gereja dan adik-adik di rumah, tapi itu bukan jadi suatu penghalang untuk kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, karena itu kita memuji Tuhan, kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, semuanya masih tetap berdiri, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, seminggu yang lalu sudah kita lalui, ya sengaja maupun tidak sengaja kita sering melakukan kesalahan. Ya,
yang membuat hati orang tua kita sedih, bahkan hati Tuhan Yesus sedih. Sekarang kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, semuanya tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku kami sering melakukan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, karena kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 43 ayatnya yang ketiga. Mazmur 43 ayatnya yang ketiga yang berbunyi, "Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu." Amin. Adik-adik, Allah kita begitu besar, begitu kuat, dan bahkan perkasa. Ya, jadi tidak ada yang mustahil kalau Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa kita. Kita mau memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Allahku besar, kuat, dan perkasa. Silakan duduk kembali. Ya adik-adik, kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 43 ayatnya yang ketiga yang berbunyi, "Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu." Amin. Adik-adik, kita masih akan membaca Mazmur secara bersama-sama. Ya, adik-adik di rumah boleh diambil Alkitabnya. Yang belum tahu membaca boleh minta tolong untuk sama orang tuanya untuk membantu membacakan Alkitabnya. Mazmur 43 ayat ketiga hingga ayatnya yang keempat. Mazmur 43 ayat ketiga hingga ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. "Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku." Amin. Ya, merespon pembacaan Mazmur pada saat ini, sekarang kita angkat satu pujian dari lagu "Hei Kawan, Tahukah Kamu?" Kita angkat bersama-sama. Kebenaran Alkitab itulah namanya.
sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah kami hati yang dengar-dengaran, biarlah cerita firman-Mu dapat kami pahami. Berkati pula Kakak Windy yang akan bercerita ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai Kakak Windy dalam ibadah ini. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kepada Kakak Windy, dipersilakan. Shalom adik-adik di rumah. Ya, hari ini kita akan mendengarkan bersama cerita firman Tuhan hari ini. Ya, semua duduk yang manis, pegang Alkitabnya, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari Minggu hari ini. Ya, adik-adik sebelum kita mulai cerita firman Tuhan hari ini, Kakak Windy mau tanya sama adik-adik, khususnya adik-adik kelas Inria, pra-Inria, sampai kelas remaja. Pernahkah adik-adik mengalami pertolongan Tuhan? Entah mungkin pertolongan waktu sakit dan disembuhkan Tuhan, waktu tidak tahu menjawab soal, terus tiba-tiba dapat pertolongan dari Tuhan, yang dulunya mungkin setiap hari banyakkan sedih hatinya, tetapi waktu itu ditolong Tuhan dan tetap selalu bersuka cita. Nah, hari ini kita mau belajar bersama sama satu orang pahlawan yang begitu luar biasa yang dipakai Tuhan. Ya, kita mau kenalan ya sama dia hari ini. Ya, hari ini kakak bawa teman Kakak Windy. Ya, mari kakak. Oke, pahlawan kita hari ini namanya Yefta. Yefta ini seorang pahlawan yang gagah perkasa dari Israel. Dia seorang prajurit yang besar ya, lihat ya, besar, lebih besar dari Kakak Windy kan? Dia seorang laki-laki yang besar. Iya, Yefta waktu masa kecilnya, Yefta itu sering sekali diejek-ejek sama saudaranya. Karena Yefta itu adalah bagi saudara-saudara tirinya, Yefta itu adalah anak yang tidak ditahu di mana ibunya, di mana asal-usul keluarganya. Jadi mungkin setiap hari Yefta ini sedih sekali. Dibilanglah, ih jangan dekat-dekat Yefta, dia anak yang tidak tahu di mana dia punya mama. Tidak tahu di mana dia punya asal-usul dari mamanya. Jadi mungkin Yefta hari-harinya itu hari-hari yang begitu sedih. Tetapi suatu saat saudara-saudara tirinya Yefta itu bilang begini sama Yefta, "Hei Yefta, kau itu saudara tirinya kami. Mulai sekarang, mulai hari ini, kau harus pergi keluar dari rumah ini. Karena kau tidak akan pernah dapat secuil pun harta warisan dari orang tua kita, dari papa kita. Pokoknya tidak ada sama sekali harta warisan yang akan kau dapat." Jadi Yefta waktu itu keluar dari rumahnya dan dia pergi ke tempat yang jauh sekali. Tempat itu namanya Top ya adik-adik. Ayo kita sebut sama-sama ya. Tempat itu namanya Top. Tempat itu namanya Top. Di sana Yefta bergabung dengan para perampok. Jadi Yefta kerjanya waktu itu adalah merampok, mencuri. Dan waktu itu Yefta tinggal di daerah sebelum di Top, dia tinggal di Gilead. Gilead itu adalah suatu bangsa yang juga ada termasuk bangsa Israel. Nah, waktu dia lagi merampok bersama dengan teman-temannya, bersama dengan komplotannya, tiba-tiba orang-orang dari bangsanya, bangsa Gilead itu datang sama dia. Dia bilang begini, "Yefta, tolong kami. Bangsanya kita itu yang kau tinggalkan itu yang namanya Gilead itu, kampungmu itu sekarang lagi diserang sama bangsa Amon. Hati kami sedih sekali dan kami ingat engkau itu pahlawan yang gagah perkasa. Engkau pasti bisa menolong bangsa kita." Terus Yefta bilang seperti ini sama tua-tua bangsa Gilead waktu itu. Kalian ini mencari aku, nanti kalian sudah dapat kesusahan. Ingat aku, nanti kalian susah. Kalau senang-senang, kalian sudah melupakan aku. Tetapi tua-tua Israel itu bilang seperti ini sama Yefta. "Yefta,
kalau engkau berperang dan engkau menang atas Amon, hari ini juga dengan disaksikan oleh Tuhan, engkau akan menjadi pemimpin kami, engkau akan menjadi hakim kami, engkau akan menjadi pemimpin bagi bangsa Gilead dan bangsa Israel. Dan Yefta karena mengasihi bangsanya Gilead atau bangsa Israel itu, Yefta sebelum pergi berperang, ada satu yang Yefta lakukan adik-adik. Dia datang, dia pulang dulu ke rumahnya di Mispa, lalu dia lakukan apa? Dia terus ingat sama bangsanya, iya ya bangsanya harus ditolong. Dan waktu itu dia berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berdoa di Mispa, dia bawa semua keluhan-keluhan bangsanya, dia bawa semua kesedihan-kesedihan bangsanya, bahkan dia bawa semua hal-hal yang terjadi termasuk peperangan yang dia alami hari ini. Setelah dia berdoa, sebelum masuk di medan perang waktu itu, dia mengutus beberapa orang ke Raja Amon. Nah, utusan itu bilang seperti ini, utusan itu mereka datang ke Bani Amon, ke Raja Amon terus bilang, Raja Amon, apa sih salah bangsa kami sampai engkau datang berperang melawan bangsa kami? Raja Amon bilang, kami semua datang berperang, kami hanya minta satu, kami mau merebut kembali tanah kami dari sungai Arnon sampai sungai Yordan. Itu tanah kami mau kembalikan itu dengan secara damai bagi kami. Tapi utusan-utusan itu juga menjawab, 300 tahun lalu sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bukankah negeri itu dikasih sama orang Amori, oleh orang Amori dan dikasih sama Tuhan untuk punyanya orang Amori dan dikasih kepada Tuhan untuk kita bangsa Gilead dan bangsa Israel? Nah, waktu mendengar itu, Raja Amon berkata, tapi bagi kami tidak menerima hal seperti itu. Dia sepertinya tidak mau menerima kata-kata dari orang-orang utusan-utusan dari Gilead pada waktu itu. Utusan-utusan dari Yefta pada saat itu. Jadi waktu mereka berkata, apa sebenarnya salah kami orang Amon? Apa sebenarnya kesalahan yang kami lakukan kepada kalian? Dan pada saat itu, apa yang mereka lakukan? Ternyata semua hal-hal yang dilakukan oleh utusan-utusan dari Yefta sama sekali tidak didengarkan oleh Raja Amon. Dan mereka akhirnya waktu itu berperang. Tetapi di manakah Yefta? Yefta waktu itu dihinggapi oleh Roh Allah. Dihinggapi oleh Roh Allah di dalam hatinya, dan dari rumahnya di Mispa dia berjalan menuju Manasye, menuju Efraim, terus waktu itu tibalah dia di Amon. Waktu di Amon, sebelumnya dia tiba di bangsa Amon itu berperang, dia berjanji, dia bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau saya diberikan kemenangan hari ini pada bangsa ini, saya berjanji Tuhan, saya bernasar hari ini, siapapun yang saya temui pertama kali ketika saya pulang berperang dan saya menang, dan saya pulang ke Mispa, orang yang pertama saya akan jumpai itu, dia akan kuserahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu adalah nasar di dalam hatinya Yefta. Nah, tibalah dia di medan perang, dan akhirnya apa yang terjadi? Karena disertai oleh Tuhan, dan bangsa Israel waktu itu, orang Gilead waktu itu menang. Waktu dia pulang ke rumahnya, ya seperti biasa, pasti orang-orang, seorang bapak kalau datang ke rumahnya, terus capek-capek berperang, sudah loyo, tapi dia tetap semangat karena dia menang ya. Nah, tiba-tiba sebelum dia masuk dalam rumah, dia ketemu dengan satu orang, dia lagi menari-menari, dia lagi memuji Tuhan waktu itu. Dia menari, dia memuji Tuhan, dia menari dan menari memuji Tuhan. Dan dia ingat, siapakah wanita itu? Wah, ternyata wanita itu adalah anaknya sendiri yang lagi menari memuji Tuhan. Dan dia senang, begitu girang karena papanya pulang dan papanya menang dari peperangan karena Tuhan. Tapi dalam hati Yefta agak sedih karena dia ingat akan nasarnya sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, dia bilang, nak, papa sudah bernasar.
Siapa yang Papa jumpai pertama kali di rumah waktu Papa menang pulang peperangan, dia akan kupersembahkan sama Tuhan. Terus anaknya bilang, Pak, itu kan janji sama Tuhan, berarti saya harus mati dong. Jadi dia bilang, iya harus dipersembahkan sama Tuhan. Pak, kalau sudah janji sama Tuhan pasti harus ditepati. Ya, jadi satu permintaan anaknya Yefta, dia bilang begini, Papa, 2 bulan ini boleh dong saya naik ke gunung, terus saya mau bertemu sama perempuan-perempuan temanku, supaya di sana nanti di gunung nanti saya mau menangis. Saya mau menangis karena saya belum punya anak, masih muda, masih muda sekali, tapi harus mati dipersembahkan sama Tuhan. Boleh ya Pak, 2 bulan saya akan pergi ke gunung bersama teman-temanku. Diizinkanlah dia pergi ke gunung bersama dengan teman-temannya, dan tibalah 2 bulan itu, Yefta benar-benar menepati janji nasarnya sama Tuhan. Dan akhirnya anaknya itu mati dan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, berita tentang kemenangan Yefta itu ternyata sampai di telinga raja di negeri Efraim atau suku Efraim waktu itu. Efraim itu, suku itu marah besar sama Yefta. Dia bilang, Yefta, kenapa waktu melawan Amon kalian tidak memanggil kami orang Efraim? Kan kami bisa membantu. Kenapa kalian tidak memanggil kami? Kami kan bisa membantu berperang. Karena kau tidak memanggil kami, aku akan membakar rumahmu bersama-sama dengan engkau. Wah, dalam hati Yefta pasti sedih sekali ya. Karena rumahnya akan dibakar dan dia juga akan dibakar. Tapi Yefta bilang begini pada Raja Efraim waktu itu, pemimpin bangsa Efraim waktu itu, dia bilang, saya kan sudah minta tolong sama kalian untuk maju berperang melawan Bani Amon, tetapi kalian tidak datang untuk menyelamatkan kami. Yang datang menyelamatkan kami adalah hanya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami kemenangan dan kami menang melawan bangsa Amon. Dan hati mereka menjadi marah dan mereka berperang waktu itu. Ada sekitar 42.000 orang bangsa Efraim itu penduduknya mati ya adik-adik. Semua mati karena mereka marah sama Yefta orang Gilead waktu itu. Tapi Tuhan, lagi-lagi Tuhan memberikan kemenangan. Lagi-lagi Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta, kepada bangsanya yaitu Gilead. Dan kemenangan yang dari Tuhan betul-betul mereka rasakan. Dan waktu itu 6 tahun lamanya Yefta menjadi hakim atau pemimpin di bangsa Israel waktu itu. Dan kemudian dia mati dan dikuburkan di Gilead. Iya adik-adik, cerita kita hari ini mengajarkan kita semua, anak Indria, pra Indria, sampai remaja. Kita diajarkan bahwa Tuhan itu begitu setia memberikan pertolongan kepada umat-umatnya. Kepada Yefta dan umatnya dia menolong. Juga kepada kita anak-anak sekolah minggu dan anak sampai anak remaja, dia pun akan menolong kita. Nah adik-adik, cerita hari ini terdapat di mana? Iya, saya percaya, Kakak Windy percaya, sekarang adik-adik sudah memegang Alkitabnya dan ceritanya. Ada yang tahu terdapat di mana? Iya, ada. Wow, coba yang adik-adik di Maleo tahu? Oh, tidak tahu mungkin ya. Coba adik-adik yang di gereja tahu? Oh ya, kalau belum tahu, mari kita buka bersama ya. Adik-adik, cerita hari ini terdapat di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 12 ayatnya yang ke-7. Nah, karena cerita ini agak panjang, Kakak Windy baca saja dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 sampai Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama ya. Judulnya Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpulnya
kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kami membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, adik-adik, hari ini selesai pembacaan kita dan cerita kita hari ini tentang seorang hakim bernama Yefta. Nah, tapi adik-adik, hari ini ada yang spesial. Kak Windy minta adik-adik di rumah menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya itu terdapat di Mazmur pasal yang ke-36 ayat 6. Kakak Windy ulangi lagi adik-adik di rumah ya. Mazmur pasal yang ke-36 ayat 6. Ayo, yang sudah tahu membaca atau yang hari ini didampingi sama mama papanya di rumah, sama-sama menonton YouTube Sekolah Minggu, ayo kita belajar membaca sama-sama. Ayat 6 ya, kita baca sama-sama, 2, 3. "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan." Ya, adik-adik, Kakak Windy mau adik-adik hafal di rumah, terus ayat hafalan ini dihafal tapi pakai video, direkam ya. Terus videonya itu adik-adik kirim, nanti setelah ibadah sebentar akan ditampilkan nomor WA-nya kakak, satu orang guru sekolah minggu, adik-adik kirim di situ. Nah, nanti ayat hafalan yang adik-adik atau video yang adik-adik sudah rekam di rumah, nanti akan ditampilkan di sekolah minggu berikutnya lagi, dan pasti kalian akan bersuka cita ya, karena ya kalau kakak Windy mau adik-adik harus pakai gerakan kalau nanti menghafalnya ya. Kayak begini, "Ya Tuhan kasih-Mu sampai ke langit." Misalnya ya Tuhan berarti ya Tuhan kasih-Mu sampai ke langit. Terus ada lagi kata-kata setiamu sampai ke awan. Setiamu bisa setiamu sampai ke awan atau setiamu sampai ke awan-awan. Nah, video ini pasti adik-adik kreatif kan, di sekolah sudah biasa kan. Oke, nanti dikirim ya. Kakak Windy tunggu dan kakak-kakak sekolah minggu tunggu. Oke, see you, bye-bye. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Di sini kita akan berdoa Bapa kami dan kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Big Small. Tuhan membuat kita berharga.
Ya, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya itu kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 43 ayatnya yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ya, sambil kita memberikan ungkapan syukur kita menyanyi, beri syukur. Ya, sekarang kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa syafaat, dan dalam doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kakak Windy. Kepada Kakak Windy kami persilakan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik kelas pra-indria sampai kelas remaja, mari kita satukan hati kita doa syafaat, tutup mata kalian, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh bersama juga hari ini belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh diajar bagaimana kehidupan Yefta yang terus mengandalkan Tuhan, dan akhirnya Tuhan terus akan menolong kehidupannya. Dan kami percaya juga ya Tuhan, kami semua yang ada di sini, bahkan adik-adik yang ada di rumah, mereka juga akan mengalami pertolongan Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong Yefta. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, hari demi hari buat kami. Kami mendoakan secara khusus buat adik-adik kami ya Tuhan, yang belum sekolah, Tuhan juga menolong mereka dalam pertumbuhan mereka. Tuhan menolong mereka dalam perkembangan mereka, hari demi hari. Beri kuat, beri sehat, dan biarkan mereka terus menjadi anak yang terus mengandalkan Tuhan dari kecil ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat adik-adik yang sudah sekolah, dari TK, kelas 1 sampai yang SMP ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka. Mungkin hari-hari ini mereka belajar, tapi mereka rindu untuk berjumpa dengan teman-teman mereka, dengan guru-guru mereka. Kiranya Tuhan terus tanamkan sukacita di dalam Tuhan, supaya keadaan ini walaupun keadaannya sulit, susah, mereka tetap sukacita karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong mereka, berikan juga mereka kekuatan, kepintaran, hikmat daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua mereka yang ada di rumah. Bahkan kami terlebih khusus berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mama dan papa. Mereka yang tinggal bersama mama dan papa, mereka yang tinggal bersama oma dan opa, mereka yang tinggal bersama tante dan om, berkati mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat persembahan yang kami sudah berikan. Berkati persembahan ini Tuhan, biar dipakai dalam pelayanan sekolah minggu. Bahkan terlebih di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu semua berdoa hari ini. Kami rindu kiranya kasus COVID-19 ini ya Tuhan segera berakhir. Rindunya kami ya Tuhan supaya kami boleh bersekutu bersama lagi. Rinduan kami supaya orang yang sakit boleh sembuh dan sehat kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dan berkati kami guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, biarkan kami memberikan kami terus semangat, sukacita dalam melayani Tuhan. Tolong teman-teman kami semua dan kami, biarlah kehidupan kami mau serahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita sama-sama sudah berdoa. Sekarang kita akan
memuji Tuhan, kakak jemput kita semua berdiri. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Ya, kita tenangkan hati dan pikiran kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya adik-adik, mengakhiri ibadah kita saat ini, sekali lagi kita memuji Tuhan, kita menyanyi kasih-Nya seperti sungai. Kembali. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Iya adik-adik, jangan lupa ya videonya dikirimkan di WA-nya Kakak Rensi di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.